Tadi saya melihat partisipasinya 150-an, sekarang sudah menjadi 160-an. Ya, alhamdulillah. Walaupun ini jauh dari ideal, ya lumayan lah, enggak apa-apa. Kita lanjutkan hari ini sesi yang kedua, pelajaran IPS. Bersama saya nanti, juga bersama Pak Ruziman nanti mengisi pada sesi ini. Tolong disiapkan buku paket anak-anak IPS. Saya ulangi, tolong disiapkan buku paket IPS. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Langsung chat saja di situ, nanti saya jawab atau Pak Ruziman yang mau menjawab. Saya ulangi. Suara saya terlalu keras apa tidak ya? Tolong dibuka buku paketnya mulai dari halaman 135. Mulai dari 135 dan seterusnya. Kita sudah memasuki ke bab ketiga dalam semester kedua. Semester kedua ini terdiri dari 2 bab. Bab 3 dan 4. KD-nya ada 2. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti dengan baik ya. Siap ya? Slide-nya coba enggak. Ini ya? Ya. Ya, mohon maaf ini saya dalam kondisi tidak terlalu fit. Ya, suaranya mungkin tidak jelas ya. Jadi kita memasuki ke bab ketiga yang terkait dengan tema keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Itu bab 3. Lalu yang akan kita bicarakan, next. Yang akan kita bicarakan ada 2 tema, yaitu terkait dengan perbedaan antar ruang. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan pelaku ekonomi dan hubungannya. Maka dari itu, pada sesi yang kedua IPS pertemuan pertama pada semester kedua ini, saya harapkan Anda semua nanti setelah mengikuti sesi ini ya, walaupun 40 menit, tolong disimak dengan serius dan sungguh-sungguh. Saya mengharapkan Anda semua dapat nanti memberikan contoh terjadinya perdagangan yang terkait dengan permintaan dan penawaran yang disebabkan adanya perbedaan potensi antar daerah dengan nanti memperhatikan tabel persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nanti ditampilkan tabel, kamu dapat memberikan contoh. Itu harapan saya. Lalu yang kedua, dengan penjelasan singkat saya nanti, mungkin dengan Pak Ruziman juga nanti, Anda semua dapat menggambarkan hubungan antar pelaku ekonomi dalam satu diagram. Nah, ini nanti saya buatkan tugas mandiri dan juga tugas terstruktur ya nanti pada akhir sesi ini. Next, Mbak. Kalau seperti biasa ya, kalau di tengah-tengah saya menjelaskan, kamu mau bertanya boleh ya. Chat saja atau tunjuk jari supaya bisa dilihat. Kalau mau bicara juga boleh. Nanti suaranya diaktifkan sehingga saya bisa mendengarkan suaramu dan apa pertanyaanmu. Mudah-mudahan saya bisa membantu persoalan atau yang kamu tanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nah, ini ada 2 tema yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini adalah terkait dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Terkait nanti dengan perdagangan. Tema yang kedua yaitu terkait dengan pelaku ekonomi dan hubungannya. Itu next, Mbak. Oke, lanjut. Oh, di atasnya apa ya, Mbak ya? Ini. Tolong anak-anak, tolong saya lagi dibuka buku paket IPS kelas 8 halaman 140 dan halaman 141.
Halo, tolong disimak bukunya ya. Jadi pelajaran virtual, pelajaran tatap muka memang buku paket penting menurut saya. Karena sumber belajar kita salah satunya ini, tapi bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Tetapi karena ini satu-satunya yang kamu punya, maka saya anggap ini menjadi penting. Saya yakin buku paket ini hanya satu yang kamu punya. Jadi saya tidak terlalu yakin kamu punya sumber lain. Maka ini buku ini harus dibuka. Kalau pelajaran saya, kalau pelajaran saya silakan buka buku yang lain. Saya ulangi ya, halaman 140 dan 141. Sengaja saya tidak tampilkan dalam tayangan sini. Harapan saya memang kamu membuka buku gitu, harapan saya. Oke, sudah ya. Di situ dalam tabel kita lihat bersama-sama ada persebaran terkait dengan sumber daya alam di wilayah Indonesia. Nah, bicara tentang konteks ini, inilah yang dimaksud bahwa ada semacam keunggulan dan keterbatasan antar ruang ya. Antar ruang itu maksudnya wilayah-wilayah itu loh. Ada keunggulan dan keterbatasan. Nah, contohnya di tabel yang kamu lihat ini halaman 140, di wilayah-wilayah tertentu dilihat dari sumber daya alamnya, coraknya atau yang dihasilkan beraneka ragam alias tidak sama. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, saya harapkan kamu membuka ini kaitan dengan tadi yang saya katakan bahwa ternyata di wilayah Indonesia terdapat keterbatasan dan keunggulan. Ini saya memberikan contoh keterbatasan dan keunggulan di bidang sumber daya alamnya. Nanti keterbatasan di bidang sumber daya manusianya juga. Ini juga bisa ditampilkan. Tapi untuk sementara kita lihat dulu di salah satu sisi, yaitu sumber daya alamnya saja dulu di wilayah kita ini. Coba kamu bandingkan di wilayah Sumatera dengan Jawa. Sumber daya alamnya apa saja? Ada yang sama, ada yang tidak sama. Lalu kita bandingkan dengan daerah Papua misalnya. Daerah Papua. Oke. Berbeda sekali ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, inilah salah satu kenyataan bahwa adanya keterbatasan dan keunggulan atau adanya keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu di daerah di Indonesia. Oke. Next. Oke, di atasnya tadi, Mbak. Terdapat persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain ya. Setuju ya? Kamu lihat tadi. Nah, hal inilah yang dapat mengakibatkan atau terjadinya perbedaan keadaan ini dikarenakan memang keadaan geografis masing-masing daerah. Saya ulangi, hal ini dapat terjadi karena memang adanya perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Jadi kalau di daerah Sumatera dibandingkan daerah Jawa misalnya gitu, karena daerah geografisnya di Sumatera dilihat dari geologisnya maupun geografisnya berbeda, maka bisa terjadi bahwa sumber daya alamnya yang dihasilkan berbeda. Contoh, misalnya
eh, batu bara misalnya, salah satu contoh saja batu bara. Itu kan sumber daya alam. Contoh lain misalnya yang dilihat hasil hutannya, sumber daya alam tapi dari hasil hutan. Jenis kayu di Sumatera itu coraknya lebih banyak dibandingkan di Jawa. Coraknya ya, corak kayu. Jawa hanya terkenal jatinya yang bagus. Tapi di Sumatera banyak coraknya. Tapi kalau kita bandingkan antara Sumatera dan Kalimantan, dilihat hasil hutannya, sumber daya alam hutannya mirip. Gitu. Karena memang keadaan geografisnya seperti itu. Jadi bahasa kasarnya, bahasa kalau kita percaya kepada Tuhan, wis memang apa namanya, anugerah dari Tuhan, kodratnya seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan inilah, maka dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan atau permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dan penawaran itu hakikatnya pengertian dari perdagangan. Kalau ada permintaan, ada penawaran, disitulah terjadinya pasar. Terjadinya pasar, terjadilah perdagangan, kan gitu. Itu bahasa umum dalam ilmu ekonomi kan seperti itu. Nah, orang meminta, orang menawarkan, itu memang ada kebutuhan, ya, ada sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Di satu sisi ada barang yang dimiliki orang yang berlebihan. Jadi kalau kamu perhatikan sekali lagi di halaman 140, 141, situ, misalnya dicontohkan di Sumatera, Lampung misalnya. Di Sumatera, Lampung. Kemudian di Jawa Barat, Jawa bagian Barat. Nah, Jawa bagian Barat itu terkenal misalnya di situ banyak menghasilkan beras. Kalau Lampung misalnya ada juga sih beras, tetapi yang lebih dominan di sana adalah produk kopi. Jadi dalam ilmu ekonomi, nah dengarkannya, dalam ilmu ekonomi besok kalau kita bertatap muka saya jelaskan lebih lanjut. Perdagangan suatu tempat itu, daerah atau negara itu timbul karena adanya perbedaan memang. Adanya perbedaan. Jadi bisa dilihat dari teorinya Adam Smith maupun David Ricardo, itu nanti kita bicara tentang adanya keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif? Nanti saya jelaskan lebih detail ketika kita ada tatap muka ya. Tetapi di sini saya jelaskan secara garis besar saja bahwa yang dimaksud dengan keunggulan absolut adalah keunggulan yang mutlak, keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh daerah lain. Misalnya ya, ini misalnya antara Indonesia dengan Jepang misalnya. Kalau kita bicara tentang perdagangan internasional. Indonesia itu punya keunggulan mutlak yang tidak dimiliki oleh Jepang terkait dengan minyak. Misalnya. Di Jepang itu minyak sangat langka. Contoh lain, misalnya keunggulan Indonesia adalah hasil hutan, kayu. Di Jepang nyaris sudah tidak ada kayu. Maka, nah ini, karena terjadi perbedaan yang absolut ini, maka Jepang terpaksa membeli barang dari Indonesia. Itulah terjadinya permintaan dan penawaran. Yang menawarkan siapa? Indonesia. Yang meminta siapa? Jepang. Terjadilah perdagangan. Itu kalau keunggulan absolut. Nah, kalau keunggulan komparatif itu berkaitan dengan terkait membuat barang, produk atau jasa yang lebih efisien. Lebih efisien itu maksudnya bahasa sederhananya itu lebih murah gitu lah. Contoh misalnya ya, kalau kita Indonesia sebenarnya bisa membuat pesawat kok. Ada buktinya, kita di Bandung itu ya, PT Dirgantara Indonesia. Lalu kenapa kita masih membeli pesawat dari Amerika, Boeing? Nah, itu kan inilah yang dimaksud dengan keunggulan komparatif.
dimungkinkan produk jet, pesawat jet ya, pesawat jet setelah dihitung-hitung ternyata lebih murah kalau kita beli Boeing dari Amerika daripada kita buat jet atau pesawat yang di atas PTDI ya. Ya kalau PTDI itu kan baling-balingnya masih kelihatan di luar, kalau jet itu sudah baling-balingnya tidak kelihatan, mesinnya penggunaan mesin jet. Nah setelah dihitung-hitung di kemungkinan biayanya lebih besar, maka terpaksa kita impor. Gitu, itu salah contoh kasus bahwa terjadinya perbedaan itulah maka mengakibatkan terjadinya perdagangan. Kalau di Indonesia contohnya tadi yang saya katakan, ini contoh ya. Kamu lihat tadi di tabel antara Lampung dengan Jawa Barat misalnya. Lampung terkenal membuat kopi yang bagus, maka terkenal dulu itu kopi Lampung. Di Jawa Barat terkenal sentra produksi beras. Artinya bukan berarti di Lampung tidak ada beras, lalu di Jawa Barat tidak ada kopi, tetapi dimungkinkan secara ekonomis ternyata lebih efisien orang membuat beras di Jawa Barat, lalu lebih efisien membuat kopi di Lampung. Maka terjadilah yang namanya perdagangan antara Lampung dan Jawa Barat. Itu salah satu contoh. Itu kira-kira enak. Jadi untuk mengawali pertemuan kita pada bab ini, dibicarakan adanya keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi. Salah satunya yang menjelaskan bahwa ternyata di Indonesia, ini baru bicara Indonesia ya, belum saya bicara dengan negara lain, terdapat perbedaan terkait dengan sumber daya alamnya. Bisa sumber daya alam itu yang memang diambil dari alam di dalam bumi, bisa sumber daya alam yang tumbuh hayati, misalnya hasil hutan. Nah, terjadi perbedaan-perbedaan itulah sekali lagi maka mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk mengawali ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan chatting, ada yang tertulis, saya tunggu. Saya pada dasarnya lebih senang dengan dialog, tapi kalau kamu tidak ada yang bertanya ya sudah, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya, belum ada ya. Oke, saya lanjutkan kalau belum. Lanjut Mbak. Nah, sekarang kita bicara tentang tema yang kedua. Terkait dengan pelaku ekonomi. Nanti kita bicarakan terkait dengan apa itu pengertiannya, jenisnya, dan apa perannya. Lalu hubungannya bagaimana? Itu saya bicara tentang pelaku ekonomi. Lanjut Mbak. Tuh, kalau di buku kamu dibaca, tolong dibaca halaman 142 dan seterusnya. Saya ulangi, bisa dilihat di buku paket IPS kelas 8, halaman 142 dan seterusnya. Bicara tema yang kedua yaitu pelaku ekonomi. Oke ya. Pelaku ekonomi, kalau kamu lihat di gambar halaman 143, saya ulangi, tolong dilihat di gambar bukumu di halaman 143. Gambar 1, produsen pupuk mengemasi pupuk, jadi sedang mengantongi pupuk. Kemudian yang kedua, gambar siswa-siswa
membeli makanan di kantin. Gambar yang ketiga, pemerintah menarik pajak. Gambar yang keempat, terkait dengan produk impor dari luar negeri, kegiatan ekspor dan impor. Ilustrasi gambar itu sebenarnya mau menjelaskan bahwa jadi para pelaku ekonomi, jadi kegiatan ekonomi kamu paham ya, kelas 7 mungkin sudah diberitahu. Kegiatan ekonomi itu kan ada 3, memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi. Ya, saya ulangi, itu kegiatan ekonomi ya. Memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi. Memproduksi jelas ya, meningkatkan nilai guna, atau membuat barang, bahasa sederhananya. Mendistribusi berarti menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Lalu mengkonsumsi, lawan kata dari memproduksi. Kalau memproduksi itu meningkatkan nilai guna barang atau jasa, kalau mengkonsumsi berarti mengurangi nilai guna barang. Bahasa sederhananya, memakai, membeli, menggunakan. Nah, itu konsumsi. Itu bicara tentang kegiatannya. Nah, sekarang pelakunya siapa? Oknumnya siapa? Nah, ada 3 juga sebenarnya, 3 besar ya, 3 besar. Nanti dalam penjelasan lebih lanjut bisa dijelaskan tambahan pelaku-pelaku yang lain, oknum yang lain. Ya, ada produsen, itu oknumnya, distributor, dan konsumen. Oke. Lanjut, Mbak. Atau atasnya lagi, sorry, tidak apa-apa. Jadi pelaku ekonomi adalah bisa pribadi, bisa kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Tuh, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Sebenarnya kalau Bapak menggunakan istilah produksi dulu, distribusi baru konsumsi ya. Di tulisan itu agak terbalik cara bernalar, tapi ya enggak apa-apa, sama saja. Karena sebenarnya produksi dulu, distribusi baru terakhir konsumsi. Tidak bisa mengkonsumsi kalau tidak ada produksi, kan gitu logikanya. Lanjut, Mbak. Nah, yang akan kita bicarakan di sini, oknum-oknumnya siapa saja yang terlibat dalam hubungan antar pelaku ekonomi. Produsen sering disebut dengan istilah RTP. RTP adalah rumah tangga produsen. Kemudian konsumen sering disebut rumah tangga konsumen atau konsumsi atau rumah tangga keluarga. Silakan boleh. Kemudian ada lagi rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Nah, masing-masing dari pelaku ini, oknum ini, bisa melakukan produksi, bisa melakukan konsumsi, bisa melakukan distribusi. Tergantung nanti sebagian besar kegiatan dari pelaku ini apa. Contoh ya, kalau bicara tentang RTP berarti banyak bicara tentang kegiatan produksi. Walaupun dari RTP rumah tangga produsen bisa saja melakukan kegiatan konsumsi. Nanti saya beri penjelasan. Lanjut, Mbak. Rumah tangga produsen. Kadang-kadang juga disebut rumah tangga produksi. Kadang juga disebut rumah tangga perusahaan. Jadi RTP itu merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Jadi rumah tangga produsen itu merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Barang dan jasa tahu ya?
barang dan atau jasa. Jadi produsen itu kadang-kadang membuat barang, kadang-kadang membuat jasa, atau kadang-kadang membuat dua-duanya. Barang itu adalah suatu produk yang bisa kita lihat atau bisa kita tangkap dengan alat indera. Kalau jasa itu sulit ditangkap oleh alat indera. Jadi bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa, itu berarti barang. Jadi kalau jasa itu sesuatu yang sulit ditangkap oleh alat indera. Tetapi bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contoh misalnya jasa transportasi, jasa telekomunikasi, seperti dalam pemerintah itu BUMN, pos, kantor pos itu menyediakan barang juga, ya, menyediakan jasa juga, tapi lebih dominan banyak di jasanya. Apa yang dijual barangnya? Amplop, perangko itu barang. Jasanya apa? Jasa pengirimannya. Nah, itu berarti dua yang dihasilkan. Lanjut. Rumah tangga produsen, kalau kedudukannya sebagai produsen, di situ diilustrasikan gambar membuat mobil, ya. Jadi produsen membuat mobil, itu diilustrasikan seperti itu. Kegiatan dia sebagai produsen apa sebagai kegiatan sebagai produsen? Dia menentukan barang atau jasa yang akan dibuat. Dia sebagai produksi, ya, kegiatan produksi sebagai rumah tangga produsen, tapi dia kegiatannya produksi. Ini memang tugas utama dia di sini. Karena namanya rumah tangga produsen, ya berarti membuat barang atau memproduksi. Jadi dia menentukan barang atau jasa yang akan dia buat. Kalau memang dia bergelut di otomotif, ya berarti nanti dia menghasilkan barang otomotif. Bisa motor, bisa mobil, dan sebagainya. Kalau jasanya mungkin bisa juga jasa perbaikannya. Itu kan produk. Jadi kegiatan rumah tangga produsen juga. Lalu menentukan proses pengolahan. Menentukan proses pengelolaan produksi barang atau jasa tersebut. Jadi barang itu kalau sudah dibuat kan perlu diproses, dikelola, mau dijual kemana, harganya berapa, mau pakai agen apa penjualan langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan pengelolaan. Lalu memastikan barang dan jasa itu memang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen sebagai target penjualan. Tidak bisa seorang rumah tangga produsen membuat barang tapi tidak laku. Tunggu Mbak, terima kasih. Saya ulangi ya. Jadi rumah tangga produsen sebagai kegiatannya jelas dia adalah produksi. Apa yang dilakukan dia adalah menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi, lalu dia menentukan proses pengelolaannya setelah barang itu jadi, kemudian juga harus dipastikan barang itu memang dibutuhkan. Jadi kalau Anda mau membuat barang dan barang itu mau dijual, dipastikan barangmu itu memang dibutuhkan. Nah, itu nanti kalau kita praktek dalam ilmu ekonomi terkait dengan kewirausahaannya. Jadi kalau misalnya kamu buat barang apa, kamu punya cita-cita ingin dijual atau punya penghasilan, kamu yakini dulu barang yang kamu buat itu dibutuhkan. Gitu. Jadi misalnya buat apa? Misalnya buat misalnya makanan. Nah, itu sebenarnya. Dipastikan dulu makanan yang kamu buat itu memang dibutuhkan apa enggak. Kalau tidak, ya kan percuma. Oke, lanjut. Rumah tangga produsen sebagai distributor. Bisa juga dia sebagai distributor. Maksudnya sebagai penyalur ya. Jadi dia melakukan kegiatan penyaluran sekaligus. Nah, bisa jadi
Jadi rumah tangga produsen bisa jadi dia melakukan distribusi sendiri. Jadi kayak Pertamina itu ya, Pertamina kan menghasilkan minyak. Kadangkala dia mendistribusikan sendiri. Nah, dia punya armada tersendiri, punya istilahnya penjualan langsung ke konsumen sendiri. Itu bisa seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Misalnya membuka cabang dalam satu perusahaan, membuat kegiatan promosi. Jadi promo iklan itu kegiatan distributor sebenarnya. Mengadakan kegiatan perdagangan jelas ya, memiliki armada angkutan. Nah, ini yang dilakukan RTP sebagai distributor. Lanjut, Mbak. Tolong sekali lagi ya sambil disimak di buku kalau kamu kesulitan mengikuti dari penjelasan singkat dari saya ini. Lalu rumah tangga produsen, ternyata dia juga sebagai konsumen loh. Rumah tangga produsen bisa juga sebagai konsumen ya. Mudah-mudahan kamu bingung. Kalau kamu tidak bingung, malah saya ragu kamu mudeng apa ora sing Bapak sampaikan. Saya mengharapkan siswa saya bingung. Kenapa sebabnya? Karena orang bingung sedang berpikir. Kalau orang tidak bingung, saya curiga kamu babar pisan orang mikir. Jadi orang bingung sih. Iya, Mbok. Jadi saya nggak bingung, Pak. Saya malah curiga tidak bingung ini mudeng temenan apa babar pisan. Nah, yang saya khawatir kan yang kedua tuh babar pisan orang mikir jadi orang bingung. Oke ya. Ternyata rumah tangga produsen itu juga sebagai konsumen. Gimana ini? Jadi produsen tapi dia konsumen. Nanti kalau bicara tentang konsumen seolah-olah jadi produsen bisa juga. Seolah-olah tapi ya. Seolah-olah. Tapi kalau produsen sebagai konsumen memang adanya seperti itu. Contoh sederhana saja. Kalau saya Pak Martin ya, mau membuat kafe khusus menjual makanan empek-empek misalnya. Karena cita-cita saya besok buka kafe khusus empek-empek, makanan khusus spesial dari Palembang. Nah, ketika saya menjual produk itu kan saya membutuhkan bahan, ya kan? Empek-empek itu bahan dasarnya adalah ikan plus apa yuk? Tepung. Nah kan saya harus beli. Nah itulah kedudukan saya sebagai konsumen. Maka perlu pengadaan bahan pokok atau alat produksi itu saya sebagai konsumen walaupun nantinya saya jual. Itu kira-kira ya. Kemudian saya merekrut karyawan misalnya. Siapa tahu kafe saya besar ya, saya harus membuka cabang di berbagai kota selain Banjarnegara. Saya merekrut karyawan saya. Tamatan SPRO misalnya daripada nganggur ya kan. Jadi karyawan saya. Nah itu seolah-olah saya sebagai konsumen kamu, kamu sebagai produsen. Saya membeli jasa kamu. Bukan beli kamu ya, bukan beli dirimu saya beli, bukan. Tenagamu saya beli gitu untuk membantu saya. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi. Tadi yang saya katakan ya. Kegiatan utama RTK adalah mengkonsumsi barang atau jasa. Kenapa sih orang itu harus mengkonsumsi? Ya supaya eksistensi kita sebagai manusia tetap hidup. Jajal kamu tidak mengkonsumsi apa-apa selama sebulan, kan kamu tidak disebut manusia lagi, Mbok. Nah, supaya kita tetap hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka mau tidak mau kita harus mengkonsumsi. Contoh makan, itu mau kan mengkonsumsi. Pakai baju, itu mengkonsumsi baju. Kamu makan tidak pakai baju juga nggak memper kan? Oh, nanti dikira wong kentir. Mangan karo wong Buddha ya kan? Nah, tuh. Lanjut, Mbak. Nah, perannya atau kegiatan dari RTK itu sebenarnya ada dua hal pokok. Selain dia sebagai konsumen yang saya katakan tadi, dia membeli barang dari produsen atau membeli dari distributor atau membeli dari pedagang selaku distributor, dia juga sebagai penyedia faktor produksi. Nah, saya ulangi ya. Peran rumah tangga konsumen itu selain dia sebagai konsumen, dia sebagai penyedia faktor produksi.
seolah-olah, saya katakan seolah-olah dia sebagai produsen. Gimana ceritanya? Coba, kalau sebagai konsumen sudah jelas saya kira. Faktor produksi itu sudah paham ya. Faktor produksi itu sama saja dengan sumber daya enggak? Sumber daya itu sama dengan faktor produksi. Faktor produksi itu kalau saya bahasakan sederhananya gini. Faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu barang atau jasa. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat barang. Misalnya tadi saya membuat pempek. Saya butuh apa? Ikan. Butuh apa lagi? Terigu. Butuh apa lagi? Duit. Butuh apa lagi? Tempat. Nah, itulah namanya faktor produksi. Nah, kaitan dengan rumah tangga konsumen, dia sebagai penyedia. Penyedia itu dia menyediakan dirinya. Sebagai faktor produksi, salah satu faktor produksi adalah, saya ulangi, salah satu faktor produksi adalah tenaga kerja. Faktor produksi itu kan ada sumber daya alam, faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Ada 4, ya kan? Saya ulangi, faktor produksi itu sebenarnya ada 4. Sumber daya alam atau faktor produksi alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, sumber daya modal, dan keempat adalah skill. Skill, bukan skill. Nah, salah satunya adalah tadi sumber daya manusia, SDM, faktor produksi tenaga kerja. Dari mana ini? Dari rumah tangga keluarga. Dari misalnya ini saya nih, atau Bu Catur, itu kan sumber daya manusia, tenaga kerja. Saya datang ke Espero nih sebagai guru. Nah, saya menyediakan faktor produksi sebagai sumber daya manusianya. Saya bekerja di sini gitu. Misalnya saya sebagai satpam Espero. Nah, ini saya menyediakan diri saya sebagai faktor produksi, sumber daya manusia, bekerja di Espero sebagai satpam, misalnya gitu. Oke ya. Nah, kalau saya bekerja di perusahaan sama juga. Itu kalau saya bekerja di pemerintahan. Misalnya saya bekerja di RTP, misalnya di pabrik, misalnya sebagai cleaning service. Nah, berarti saya sebagai penyedia faktor produksi. Yang saya sediakan adalah tenaga saya. Oke, lanjut. Sudah habis waktunya ya. Oke, agak cepat. Nanti saya berikan ini ya. Kalau ada yang membutuhkan PowerPoint dari saya berikan. PowerPoint yang saya buat ini sebenarnya ringkasan dari buku dengan ditambah dari berbagai sumber. Lalu rumah tangga pemerintah ya. Yang dimaksud pemerintah adalah organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayahnya. Ini salah satu definisi ya. Definisi lain banyak. Jadi pemerintah itu organisasi. Nah, organisasi ini diberi kekuasaan untuk memerintah, maka disebut pemerintah. Nah, pemerintah itu punya kewenangan, yaitu membuat dan menerapkan hukum. Nah, kaitan dengan pelaku ekonomi apa? Lanjut, Mbak. Dia sebagai apa? Sebagai regulator dalam perekonomian. Regulator itu sebagai pengatur, ya. Pengatur dalam kegiatan perekonomian. Dia ngatur gitu loh. Oh, kok misalnya harga cabai sekarang mahal ya? Nah, maka dia mengatur gimana supaya harga cabai itu tidak mahal. Terpaksa misalnya impor cabai. Mahalnya suatu produk itu dimungkinkan, disinyalir, diduga karena barang itu langka. Nah, itu udah hukum pasar lah gitu. Nah, maka supaya barang itu banyak kan harus didatangkan kan gitu, supaya harganya stabil. Itu pemerintah mengatur seperti itu. Atau diatur lagi, harga cabai ditentukan sekian. Nah, itu dia sebagai regulator. Lalu pemerintah juga sebagai konsumen sekaligus sebagai produsen. Bisa juga tuh. Misalnya tadi ya, kalau pemerintah itu kan banyak ya. Misalnya pemerintah itu membutuhkan pesawat tempur. Maka membeli pesawat tempur karena kita belum mampu membuat pesawat tempur. Misalnya F-16, kemarin kita mau beli F-34, kemudian mau beli dari Austria, kita membeli kapal selam, kan? Berarti kedudukan pemerintah sebagai konsumen. Lah kalau pemerintah kedudukan sebagai produsen,
berarti dia menghasilkan satu produk. Misalnya kita lihat ini, salah satu BUMN yang menghasilkan listrik, PLN misalnya. Nah, itu berarti kedudukan pemerintah sebagai produsen, menghasilkan listrik. Jadi PLN itu jualan keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Siapa butuh strum, siapa butuh listrik, strum. Nah, saya mau beli strum Pak. Nah, nyoba dulu di strum, ada nggak strumnya? Nah, dicobakan ke orang itu kan. Kalau orang itu mati berarti betul ada strumnya, itu baru dibeli. Nah, itu salah satu contoh pemerintah sebagai produsen. Lanjut Mbak. Tuh, lewat saja supaya cepat ya. Sebagai konsumen, lewat Mbak terus. Sebagai produsen, sesuai dengan undang-undang, nanti kamu baca sendiri. Lanjut. Sekarang yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Nah, salah satu pelaku ekonomi, ya, rumah tangga luar negeri. Di buku Anda itu kan belum ada. Nanti disisipkan saja di situ. Kenapa dimasukkan? Karena dalam kegiatan perekonomian, perdagangan, tidak hanya dalam satu kawasan, satu negara. Tidak mau kita harus berhubungan dengan luar negeri. Maka dimasukkanlah rumah tangga luar negeri terkait dengan ekspor dan impor. Gampang ya. Oke, lanjut Mbak. Nih, rumah tangga luar negeri sebagai produsen. Dia menjual, dia mengekspor. Berarti kita bicara kalau dalam diri kita, berarti kita yang mengimpor. Lanjut Mbak. Kalau dia sebagai konsumen, dia mengimpor, berarti kita yang menjual. Kan gitu, kaitannya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Ya, mudah-mudahan masih bingung ya. Mudah-mudahan masih bingung. Bingung yang mau ditanyakan apa, oke. Gitu. Karena kamu belum baca bukunya sih. Kalau kamu baca bukunya, masih banyak pertanyaan. Nanti tugasnya, coba di slide yang terakhir, Mbak. Tugas baik yang tugas terstruktur maupun tugas mandiri, nanti saya WA ke grup kelas masing-masing ya. Walaupun sini tertulis sini, cuma siap-siap saja nanti. Tugas terstrukturnya nanti kamu baca di buku halaman 142 dalam kolom renungan itu. Di situ tolong kamu baca, lalu kamu renungkan. Tidak dibuat dalam kelompok ya, ini individual ya, perorangan. Lalu kamu tulis jawabannya di buku saja. Tulis di buku saja, buku tulis. Nanti kapan-kapan saya minta itu hasilnya. Kapan-kapan itu mungkin bisa 3 menit dari sekarang, bisa juga 1 jam setelah sekarang, atau ketika kita ketemu. Jadi tidak harus difoto dulu ya. Kalau difoto, saya khawatir nanti HP saya pengalaman saya terlalu banyak, terlalu berat sehingga saya kesulitan mengoreksinya. Maka saya menggunakan cara nanti dadakan saja, nanti saya acak di antara kelas itu, saya minta misalnya nomor 3 si A dari kelas 8H misalnya. Tolong tunjukkan hasilmu. Nanti saya acak saja ya. Nanti untuk keseluruhannya nanti dikumpulkan ketika kita bertemu. Baik kelasnya Pak Rujiman maupun kelasnya saya. Kira-kira gitu ya, saya ulangi ya. Tugas struktur ini harusnya dikumpulkan hari ini. Maka saya minta nanti saya acak, nanti saya minta kepada orang-orang tertentu untuk segera mengumpulkan. Paham ya? Nah, yang lain nanti tidak usah dikumpulkan lewat foto, tidak usah. Nah, yang tugas mandiri ini berlaku sampai kira-kira seminggu atau 2 minggu, karena prosesnya agak lama ini. Kamu membuat semacam ini nih. Kamu bisa lihat di bukumu. Di halaman 152 nah. Saya ulangi ya. Tugas mandiri itu membuat hubungan antar pelaku ekonomi dalam bentuk diagram. Nah, ini tolong dibuat di kertas gambar. Karena perlu lebar itu dan perlu penjelasan ke bawah. Tidak di buku, saya ulangi, di kertas gambar. Kalau tidak punya kertas gambar, ya kertas HVS lah, ukuran folio nggak apa-apa.
Paham ya? Tugas ini bisa 2 minggu lebih. Beserta penjelasannya. Nanti saya ulangi masuk ke grup WA IPS kelas masing-masing. Begitu ya. Oke, saya akhiri. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi besok minggu depan bersama saya, Pak Martin. Gitu loh. Ada yang komentar tuh, Pak Zen ikut komentar. Berarti saya guru favorit di SPRU kali ya. Makasih ya.